Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini di tempat yang panas ini kita berada di kantor Badan Diklat Keuangan Kalimantan Barat ya. Kita sedang berada di lokasi WTP, yaitu proses pembuatan atau penjernihan air zat besi ya. Kita berada di lokasinya. Mari kita lihat seperti apa proses dan pembuatan air bersih di kantor ini yang cukup besar. Ada 3 lantai yang kurang lebih panjang 150 dan dicukupi dengan air produksi menggunakan sumur bor. Dan alhamdulillah kita lihat prosesnya seperti apa. Oke, kita lihat aja bagaimana prosesnya. Semuanya untuk sahabat-sahabat kami seluruh Indonesia, saudara kami seiman, dan insya Allah ya, semua umat yang dirahmati Allah. Ini saya sedang berada di salah satu kantor keuangan di Kalimantan Barat. Ini proses air sumur bor. Yang kita ada di depan mata ini adalah air baku yang warnanya kuning ya. Kadar karatnya, kadar zat besinya sangat tinggi. Ini kurang lebih ada 100 kubik ya, ada di sini. Ini bahan baku atau air kotor yang akan diolah ya. Oke, dari sini sumbernya adalah sumur bor. Sumur bor ini pipa pengisiannya sudah kita opkan. Nah ya, di sini kita lihat bahan baku yang akan diolah menjadi air bersih, air zat besi tinggi dari air tanah atau dari air sumur bor yang akan diproses menjadi air bersih menggunakan teknologi WTP, Water Treatment Plant, dan bisa diolah dengan cara yang baik. Di sini insya Allah sudah hampir 10 tahun ya pekerjaan ini atau proses ini yang ada di kantor BDK, Badan Diklat Keuangan Kalimantan Barat. Oke, setelah ini kita lihat prosesnya. Nah, ini ruangan untuk proses produksi, ruangan untuk penyimpanan segala peralatan ya. Di sini kelihatan berantakan ya. Ini ukuran kurang lebih 3 kali 5 meter ya bangunannya. Nah, kita lihat seperti apa prosesnya. Tadi di sebelah dinding ini ya, di sebelah dinding ini itu kolam penampungan air kotor. Kolam penampungan air kotor itu diproses di sini ya. Diproses di sini di dalam bak ini. Ini bak bak produksi. Ya, di sini sudah otomatis ya, dari proses ini depan mata kita ini ya, yang ada kabel-kabelnya ini atau ada selangnya ini adalah ini ya, ini adalah yang bulat ini proses mixing otomatis. Jadi air sudah tercampur obat-obat kimia air ya. Prosesnya ya, ini ada mesin dosing pump. Dosing pump ini untuk menyedot kimia yang ada di dalam drum atau di dalam tangki ini ya. Masing-masing ini ada Dansem 01 itu untuk mengatur pH air. Kemudian Dansem 02 di sini ada. Ini khusus untuk memecahkan warna dan proses untuk penjernihannya ya. Dansem 02 dan ini Dansem 03
di sini untuk membantu proses flokulasi atau proses pengendapan dengan cepat. Nah, ya, jadi 3 ini masing-masing dihubungkan dengan dosing pump. Dosing pump. Ya, di sini kami ada 2 dosing pump, ini satu untuk produksi, satu untuk cadangan ya, masing-masing ini satu ya, tempat mixingnya, yang di atas adalah satu lagi. Nah, itu cadangan. Salah satu misalnya kita ada kendala untuk diservis, nah satunya sudah produksi ya, sudah disiapkan. Nah ya, ini semuanya masing-masing terhubung dengan dosing pump, terus dikonekkan dengan mixingnya di atas. Oke, sekali lagi yang ini juga sama, ini Dansem 03 ya, ini juga dihubungkan dengan dosing pump, kemudian dikonekkan dengan mixing. Nah, ini prosesnya sudah tidak melalui pengadukan lagi manual ya. Jadi air dari sumur sebelah, di sini saya tunjuk ada pipa, di sana ada mesin produksi, di bawah itu mesin sedot ya, naik ke sini ya. Otomatis rangkaian ini hidup mesin semua. Terus air masuk ke dalam ini, obat masuk, air masuk, obat masuk, otomatis nyampur jadi satu prosesnya, kemudian masuk ke bak penampungan atau bak produksi untuk ditampung di situ. Ya, setelah penuh otomatis mesin mati. Nah, setelah mati kira-kira 30 menit maka air ditampung ke tempat penampungan air bersih. Oke, kita lihat ya ke tempat penampungannya. Tadi penampungan air kotor, kemudian ini bak produksi, dan kita melihat bak penampungan air bersih. Oke, jadi ini adalah rangkaian alat produksi ya, yang sudah kurang lebih 10 tahun ini masih kuat. Cuma kelihatan kotor aja, tidak dikerjakan dengan baik ya. Kemudian tadi alat pengatur untuk kelistrikannya, di sini ada panel untuk pengaturan otomatisnya ya. Jika penuh mati sendiri, jika kosong hidup sendiri ya, seperti ini. Insya Allah ini dari proses produksinya. Sekarang kita lihat proses penampungan air bersihnya. Oke, kita lanjutkan. Tadi sudah dibahas proses air penampungan air kotor, itu lihat ya di sana kuning, itu air baku. Kemudian di dalam gedung ini atau di dalam ruang ini ada tempat WTP-nya tadi. Nah, di sini ada tangki masing-masing 5.000. Ada tangki penampungan air bersih sebesar 15 kubik ya. Jadi otomatis jika tadi sudah 30 menit kurang lebih air mengendap, otomatis langsung pindah ke sini. Itu sebesar 15 kubik penuh. Ya, jika penuh maka mesin juga off. Dan dilanjutkan ya, untuk membuat stok air semakin melimpah atau cukup, tidak perlu bolak-balik produksi, maka di sini persis di tempat yang saya injak ini ada ground tank ya, berisi kurang lebih 50 kubik. Nah, dilihat ya. Nah, itu ya, airnya di bawah tuh jernih ya. Nah, bisa dilihat airnya di bawah ya. Nah, di sini ada 50 kubik. Jadi kalau ditambah dengan 15 tadi, totalnya ada 65 kubik untuk mencukupi tuh gedung 1, 2, 3 lantai, ada kantor, ada gedung, kemudian ada kamar mandi semuanya ya. Ini ada musola, ada ketutup dengan pohon-pohon. Itu gedungnya di sini ada 3 lokasi. Panjang-panjangnya kurang lebih 50-an meter itu ya. Jadi kurang lebih ada 150-an meter
3 tingkat ya, untuk mensuplai kegiatan kantor ini. Dan itu sudah tadi berjalan kurang lebih 10 tahun. Nah, ini juga stok air yang digunakan untuk cadangan jika diperlukan untuk keadaan darurat ya. Kalau misalnya ada kebakaran, mungkin ada kegiatan yang membahayakan kaitannya dengan kebakaran, nah di sini sudah ada cadangan khusus ya. Oke, ini dari kami ya, melaporkan bahwa air dengan kadar besi tinggi ya, tidak perlu khawatir, insya Allah bisa diproses dengan cara ya water treatment plant, baik otomatis maupun manual. Bisa untuk kantor, rumah tangga, desa, skala besar, ataupun bisa juga digunakan untuk bisnis industri laundry ya, misalnya untuk air gambut, air zat besi, air yang sifatnya asam, kadar ininya sangat tinggi. Kemudian dari bawah sini kami sampaikan, dari bawah sini ini kita buatkan tower. Nah, tower kurang lebih ketinggiannya ya 20 meter. Nah, di sana untuk dialirkan ke seluruh gedung ya, tuh. Jadi air yang sudah bersih ini ditransfer ke tower, ke tangki ya, ke atas, kemudian secara otomatis gravitasi dialirkan ke gedung-gedung itu sampai ke musola tadi yang disebutin kita di depan sana. Nah, inilah solusi untuk air bersih yang kandungan zat besinya tinggi. Oke, nanti kita melihat keseluruhan cara produksinya. Demikian, jika Bapak Ibu mungkin di kantor, mungkin di rumah, mungkin di perusahaan, atau mungkin di satu desa yang memerlukan air bersih untuk diolah menjadi kegiatan ekonomi produktif atau digunakan pengolahan air mandiri ya, Bapak Ibu bisa menghubungi kami Jam-Jam Khatulistiwa ya. Jam-Jam Khatulistiwa bisa dilihat di YouTube-nya, bisa dilihat ketik air gambut atau proses penjernihan air zat besi ya. Silahkan dicari di channel, ada Sudarmin dan Jam-Jam Khatulistiwa. Sekian juga bisa kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat, semoga bisa memberikan solusi bagi kita yang kesulitan air bersih. Selamat berkarya, selamat bekerja. Semoga selalu ada solusi dalam setiap masalah jika kita selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Nah, oke, ini hasil produksi yang tadi sudah kita sampaikan ya, air zat besi kuning kemudian diproses. Nah, sekarang hasilnya, ini dia hasilnya ya, sangat jernih. Nah, ini langsung masuk ke brown tank ya, sangat jernih ya. Kita lihat hasilnya kayak apa. Airnya jernih sekali. Nah ya, ini brown tank tempat penampungan air bersihnya. Nah, itu dari mana? Dari air yang sudah diolah di sini, diolah di sini ya. Nah, itu sudah dikonekkan semuanya.
ya. Kita lihat sekarang hasilnya sekali lagi ya. Nah, ini tadi airnya ya. Nah, sangat jernih, sangat jernih. Ya. Nah, ya sangat jernih. Sekali lagi. Oke, itulah rangkaian kita memproduksi air zat besi tinggi kuning ya, pH-nya rendah. Nah, alhamdulillah hitungan menit seperti ini hasilnya yang kita bisa lihat, saksikan bersama ya. Sangat jernih, pH-nya juga stabil, kemudian tidak lagi terasa melekat di mulut, tidak merasa ada zat besinya, netral. Jadi aman untuk kita gunakan untuk kegiatan MCK, mandi, cuci, atau ke kakus, ke WC gitu ya. Insya Allah demikian ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua pemirsa yang mempunyai kendala air bersih karena kandungan zat besi tinggi, jangan khawatir ya, jam-jam Khatulistiwa solusinya.